Haleluya. Selamat berjumpa kembali Sobat di Apostel. Bagaimana kabar Anda hari ini? Semoga Anda semua dalam keadaan sehat dan diberkati oleh Tuhan. Apapun keadaan Anda, jangan pernah berhenti berharap. Jangan pernah menyerah. Masih ada harapan buat kita orang-orang yang percaya kepada kuasa Tuhan. Sobat sekalian, banyak orang mungkin berpikir bahwa kalau ada orang yang bisa menyembuhkan orang lain, punya karunia menyembuhkan, itu pasti 100% berasal dari Tuhan. Mungkin dia berpendapat dengan memberi alasan, menyembuhkan orang itu kan baik, jadi pasti dari Tuhan lah. Masa setan berbuat baik? Masa setan menyembuhkan? Mungkin itu konsep yang beredar hari ini. Tahukah Anda, sobat sekalian, bahwa tidak semua mukjizat kesembuhan itu dari Tuhan? Kesembuhan sejati itu terjadi di dalam nama Yesus Kristus. Ingat tuh, kesembuhan sejati itu hanya terjadi melalui dan di dalam nama Yesus Kristus. Di luar itu cara kesembuhannya, kalau ada orang melakukannya, praktek-praktek itu tentu berasal dari setan. Pakai kuasa siapa dia? Kenapa bisa begitu? Apakah setan bisa membuat mukjizat? Untuk menjawab hal tersebut, coba kita ingat kembali, pernahkah Anda membaca kisah bangsa Israel ketika berada di Mesir? Tuhan menyuruh Musa untuk mengeluarkan bangsa Israel dari perbudakan di Mesir. Jadi untuk meyakinkan Firaun Mesir, maka Musa melakukan mukjizat yang disuruh Tuhan. Seperti air menjadi darah, tongkat Musa jadi ular, dan sebagainya. Namun apa yang terjadi kemudian? Ternyata para ahli sihir di Mesir itu juga bisa melakukan hal yang dilakukan Musa. Mereka juga melemparkan tongkatnya, tongkatnya bisa jadi ular. Mereka juga membuat air jadi darah juga bisa. Luar biasa kan? Pernahkah Anda mendengar di Alkitab dikatakan bahwa iblis menyamar sebagai malaikat terang? Artinya apa? Iblis itu bisa berpura-pura sebagai domba. Domba binatang lemah, padahal sebenarnya dia serigala. Tuh. Orang-orang seperti ini mendapat kekuatan penyembuhannya dari kuasa iblis. Itu udah jelas sekali. Saya bilang ada di sana banyak ada pengumuman di sana ada orang bisa menyembuhkan loh. Disembur air sembuh penyakit apa saja. Pakai kuasa mana? Nggak jelas. Bukan di dalam nama Yesus, bukan. Dikasih minum aja sembuh. Pakai cara-cara tertentu. Itu udah jelas menurut Alkitab itu dari kuasa iblis setan. Itu dari setan. Bagaimana setan kok bisa menyembuhkan? Sebenarnya yang sejati itu memang dari Tuhan. Jadi kalau ada orang sakit kanker disembuhkan dengan kuasa setan, sebenarnya dia hanya memindahkan penyakit itu. Tadinya banyak sakit kanker di hati, dipindahkan ke bagian lain. Jadi kanker hatinya itu sembuh terlihat saja. Tapi di lain pihak nanti akan ditemukan kembali di bagian tubuh yang lain akan muncul lagi penyakit. Karena iblis itu udah hakikatnya ketika dia dikutuk jadi iblis ya semua yang jahat dari dia tidak ada yang gratis. Sama dengan kekayaan, Anda minta kekayaan kepada setan. Apakah dengan gampang itu dia kasih? Selalu ada tumbal, terakhir jiwa Anda harus dijual kepada setan. Nggak ada yang gratis. Anda pingin terkenal bisa. Anda gabung, saya beritahu nih, Anda pingin jadi penyanyi terkenal dunia atau pengusaha sukses kayak Anda kurang modal, datang aja ke setan. Di dunia ini ada dalam wujud organisasi namanya Illuminati, Freemason, mungkin cari lagi di Google, Anda datang kepada kelompok itu, Anda akan disupport mati-matian, tapi asal Anda tanda tangan jiwa Anda dijual 100% kepada setan. Bisa, semuanya insan lagi. Anda minta kekayaan sama Tuhan lama dan susah. Setan gampang, mending sama setan Anda minta. Nah, itu ketahuan langsung dari setan tuh kuasanya tuh ya kan. Orang-orang seperti itu menyembuhkannya tidak pakai nama Yesus. Tapi ada orang yang berikutnya ya, itu adalah ada juga orang-orang yang disebut Matius 7 ayat 21 sampai 23, yaitu ada orang-orang pada hari-hari terakhir atau penghakiman berkata, Tuhan, kami sudah menyembuhkan orang dalam namamu. Kami sudah mengusir setan demi namamu, demi nama Yesus maksudnya.
Namun Tuhan Yesus berkata, "Aku tidak mengenal kamu. Kamu semua pembuat kejahatan." Dalam bahasa Inggrisnya lawlessness, ya tidak ada hukum, gitu ya. Kenapa bisa orang tersebut bisa menyembuhkan orang dalam nama Yesus tetapi tidak masuk surga? Bingung ya. Bisa menyembuhkan orang dalam nama Yesus tidak masuk surga. Kok bisa sih ya? Bernubuat lagi dia. Bukannya mereka orang-orang rohani? Ya, itulah kalau Anda mungkin salah konsep. Tidak tidak ada kaitan sebenarnya melakukan perbuatan-perbuatan rohani dengan menjadi rohani. Nah, nanti kita bahas lagi di bawah ini kalau ada nanti atau kalau nggak saya singgung atau di video yang lain. Jadi sekali Roh Kudus memberikan karunia kepada seseorang atau karunia kesembuhan pada seseorang, dia melakukan mukjizat kesembuhan sekali udah dikasih, maka Roh Kudus yaitu Tuhan itu sendiri dia tidak menariknya langsung ketika orang tersebut sudah menyimpang atau berdosa. Itulah sebabnya ketika orang berdosa pun kalau Tuhan sudah kasih dia karunia itu, dia masih bisa melakukan praktek mukjizat kesembuhan itu. Dia doakan orang masih sembuh. Kan tidak tahu nih, Anda tidak tahu kalau dia lagi berdosa atau dia sebenarnya pelaku kejahatan. Tapi mungkin orang di rumah atau istrinya yang tahu. Tapi Anda tidak perlu kaget hari ini semenjak tahu ini. Bahwa kalau Tuhan sudah kasih, tidak langsung gampang hilang langsung nanti besok dia berdosa hilang. Enggak. Jadi dia tetap bisa melakukannya walaupun Tuhan tidak ada lagi di situ. Itu mungkin juga karena iman Anda sebenarnya. Tapi orangnya Tuhan sudah tidak berkenan. Karunia kesembuhan yang dimiliki seseorang, nah ini dia, tidak ada kaitannya dengan kedekatan orang tersebut dengan Tuhan. Atau apakah dia ini punya karakter Yesus atau tidak, nggak ada kaitannya. Jadi kalau ada orang dipakai, orang melakukan mukjizat kesembuhan, mukjizat apapun itu jangan langsung Anda kaitkan, oh dia berarti dekat sekali dengan Tuhan. Dia ada di hadirat Tuhan. Oh dia pasti karakternya baik nih. Orangnya pasti seperti Yesus. Tidak juga ya kan. Nah, dia harapkan memang seperti Yesus. Tapi Anda jangan langsung terpukau. Anda juga langsung mencap 100% dia pasti benar nih. Tidak seperti itu ya. Karunia kesembuhan yang dimiliki seseorang tidak ada kaitannya dengan kedekatan orang tersebut dengan Tuhan. Atau apakah dia punya karakter Yesus atau tidak. Jadi pada hari penghakiman, Tuhan akan menolak orang-orang yang melakukan kejahatan. Orang-orang yang melanggar hukum Tuhan. Sekalipun dia sudah melakukan banyak mukjizat demi nama Yesus, sudah mengusir setan, sudah bernubuat. Bernubuat itu adalah memprediksi hal-hal yang akan terjadi di depan. Itu hanya kuasa Tuhan. Yesus menolak orang-orang seperti itu. Jadi Yesus tidak bisa disogok. Gitu ya. Memang pakai nama Yesus. Coba aja kalau ada yang nonton video ini rekan-rekan muslim, coba aja kamu usir setan. Kamu kan nggak percaya Yesus. Kamu pakai nama Yesus mengusir setan bisa. Tapi soal nanti kamu diterima atau tidak, itu lain lagi. Itulah dahsyatnya nama Yesus, setan gemetar. Tuhan itu mencintai hukum. Jadi sekalipun orang itu melakukan mukjizat kesembuhan, mengusir setan, namun hidupnya melanggar hukum-hukum Tuhan, perintah-perintah Tuhan, hatinya tidak seperti hati Tuhan, hidupnya berantakan, tidak seperti yang Tuhan mau. Oh, Tuhan tidak bisa disogok. Dia suatu saat akan ditolak oleh Tuhan. Jadi sekali lagi, sebagai kesimpulan, apakah semua mukjizat itu berasal dari Tuhan? Apakah semua kesembuhan itu berasal dari Tuhan? Tidak semua kesembuhan itu berasal dari Tuhan. Setan itu malaikat yang berkuasa, dikasih Tuhan kuasa. Jadi dia bisa melakukan juga. Sejujurnya kesembuhan yang sejati adalah dari Tuhan. Iblis hanya memindahkannya saja. Kankernya disembuhkan jadi sakit, pindah di tempat yang lain. Karena dia tidak mau rugi. Setan bisa melakukan mukjizat. Oleh karena itu, kesimpulannya, Anda tidak boleh menilai karunia kesembuhan yang dimiliki seseorang, oh tanda dia dekat dengan Tuhan. Oh dia pasti berkenan nama Tuhan, pasti dia punya karakter Yesus. Tidak seperti itu, tidak identik. Oleh karena itu, biarlah Anda dan saya meletakkan semuanya sesuai porsinya. Lebih cerdas kita menganalisa semuanya. Kesembuhan yang sejati dari Tuhan dan
pelaku yang punya karunia kesembuhan itu terus juga harus membuat dirinya memiliki karakter Yesus. Jadi jangan kita tertipu bahwa setan juga bisa melakukan mukjizat. Kiranya video ini memberkati kita semua dan jadi berkat buat kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Amin.